Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagira Fidansa. Saya dari Universitas Widyatama dengan Teknik Sipil dengan NPM 41922100006. Yang dimana saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kesimpulan mata kuliah manajemen mutu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Eh, Sebelum itu saya mohon maaf dulu jika ada materi yang kurang detail atau kurang banyak, tapi ini saya udah berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi materi-materi yang disampaikan di mata kuliah manajemen mutu ini. Nah, langsung aja. Yang pertama, ada pendahuluan apa itu manajemen mutu dan memahami pentingnya manajemen mutu dalam proyek konstruksi. Yang pertama, definisi manajemen mutu. Manajemen mutu adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan ukuran baik buruknya suatu benda atau taraf. Jadi manajemen mutu itu adalah secara enaknya tuh kalau disebutnya tuh adalah cara penggunaan sumber daya tapi dengan efektif gitu loh. Jadi tidak ada pemborosan, tidak ada yang dilebih-lebihkan, tidak ada yang kesalahan gitu loh. Nah, itu manajemen mutu tuh tujuannya itu. Lalu selanjutnya ada proses dalam proyek konstruksi. Mengelola dan memelihara mutu selama proyek berlangsung, memastikan hasil proyek memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan. Nah, maksudnya dalam proyek konstruksi, jadi si manajemen mutu itu bertujuan untuk mengelola si proses konstruksi tersebut. Jadi kayak si proses konstruksi ini tuh akan dikelola oleh si manajemen mutu, yang dimana tujuan dari si manajemen mutu untuk mengelola proses tersebut adalah dengan tujuan agar si standar yang ditetapkan terpenuhi di akhirnya gitu loh. Jadi kan di awal sebagai yang buat proyek gitu lah, di awal pasti kan kita tahu gitu tujuan proyek ini itu apa gitu, apa yang akan dibuat di proyek ini gitu loh. Jadi kayak apa sih yang diharuskan di akhirnya gitu, apakah standarnya mau kayak gimana gitu, standar yang dihasilkan mau kayak gimana, mau baik kah atau sangat baik kah. Nah, itu kan udah pasti ditentukan di awal kan. Jadi tujuan dari si manajemen mutu ini adalah mengelola dan memelihara si mutu agar si proyeknya tuh hasil akhirnya tuh sesuai dengan standar yang telah kita tentukan di awal gitu, atau mungkin bisa lebih baik, kita tahu kan. Nah, selanjutnya adalah kepuasan pelanggan atau kepuasan owner, bisa kita sebut. Menjamin kepuasan pelanggan dengan mematuhi peraturan dan spesifikasi teknis selama proyek berlangsung. Maksudnya jadi kayak kita tuh dengan mengikuti manajemen mutu ini tuh dipastikan gitu, nggak pasti 100%, tapi kemungkinan besar akan menjamin kepuasan si owner tersebut. Kenapa? Karena kita kan banyak hal gitu loh. Dalam manajemen mutu tuh banyak hal yang diatur. Udah pengurangan biaya, hasil proyek yang lebih baik, lalu dengan manajemen mutu peraturan-peraturan dan proyek spesifikasi teknisnya tuh terpenuhi gitu, metode-metodenya telah terpercaya lah, orang-orang yang diaturnya itu pasti bakal jadi lebih baik lah, otomatis kan si owner gak pasti bakal puas ya dengan hasil tersebut. Nah, si manajemen mutu itu juga tujuannya itu ada kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pengurangan biaya, udah pasti, karena kenapa, mengurangi biaya dan meningkatkan keselamatan dalam pelaksanaan proyek melalui manajemen mutu yang baik. Jadi si manajemen mutu yang baik itu kemungkinan besar akan mengurangi biaya. Kenapa? Karena dengan mengurangi si biaya ini tuh si efektivitasnya tuh akan terpenuhi gitu, dan juga tidak akan ada pemborosan, itu yang utamanya mah. Lalu tidak akan ada kesalahan-kesalahan juga gitu loh. Kenapa? Karena jika kita terdapat kesalahan di suatu proyek, otomatis biaya yang dikeluarkan akan lebih banyak kan daripada kalau kita berhasil mulus gitu. Kalau mulus kan otomatis sesuai dengan rencana gitu loh. Tidak akan ada yang lebih, tidak akan ada yang kurang gitu. Jadi dengan manajemen mutu ini diharapkan gitu dapat mengurangi biaya, udah pasti, dan meningkatkan keselamatan dalam pelaksanaan proyek. Itu juga harus, keselamatan itu harus, karena udah ada regulasinya kan, udah ada aturannya kan, jadi keselamatan harus diutamakan juga itu.
Lalu selanjutnya ada hasil proyek yang lebih baik. Hasil proyek yang lebih baik dan kepuasan pelanggan yang lebih besar berkat penerapan manajemen mutu yang efektif. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, kalau misalkan manajemen mutu yang baik terpenuhi, hasil yang akan terjadi juga akan pasti jadi lebih baik gitu loh. Karena kan manajemen mutu itu kan menganalisa banyak hal gitu, mengidentifikasi banyak hal. Nah, kalau misalkan manajemen mutunya baik, otomatis hasil yang diperoleh itu pasti akan jadi lebih baik gitu loh. Karena si manajemen mutunya tuh baik gitu loh. Selanjutnya, nah, ada 8 prinsip utama dalam manajemen mutu. Yang pertama, fokus pelanggan. Maksudnya di fokus pelanggan tuh menciptakan nilai bagi pelanggan adalah inti dari manajemen mutu, memahami kebutuhan dan harapan pelanggan, membantu organisasi untuk meningkatkan produk dan kualitas. Jadi si customer focus ini tuh tujuannya apa nih? Nah, itu tujuan dari si fokus pelanggan tuh, jadi kayak kita tuh harus memenuhi apa yang diinginkan oleh si owner, apa yang diinginkan oleh si pelanggan gitu loh. Dengan itu pasti kita kan yang berkuasa, yang mempunyai uang, yang mempunyai proyek tersebut adalah seorang pelanggan atau seorang owner gitu. Otomatis kita sebagai yang mengerjakan proyek tersebut harus memenuhi apa yang diinginkan oleh si owner, apa yang ditujuankan oleh si owner, apa yang dipikirkan oleh si owner gitu loh. Kita harus memenuhi apa yang dia mau gitu. Kepuasan mereka tuh yang utama karena kan customer, owner. Kalau misalkan kita seenaknya kan, itu kan proyek punya dia gitu loh, kita nggak bisa seenaknya, uang dari dia, dana dari dia, terus apa sih, ide dari dia yang awalnya itu. Lalu yang pertama, yang kedua ada kepemimpinan. Pemimpin yang efektif harus mengarahkan dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan kualitas. Kepemimpinan yang kuat juga menciptakan budaya dan mendukung dalam proyek keberlanjutan. Jadi jika kita mempunyai kepemimpinan atau leadership, itu sangat penting gitu loh, sangat sangat dibutuhkan gitu loh. Kenapa? Jika kita nih, kita sebagai orang yang manajemen mutu, prinsip utama dalam manajemen mutu itu adalah pasti kita akan menggiring beberapa orang, menggiring beberapa tim kepada tujuan yang telah kita tetapkan, itu standar yang telah kita tetapkan. Otomatis kita harus punya jiwa kepemimpinan dong, karena dengan mempunyai jiwa kepemimpinan kita bisa membawa mereka dengan sifat kepemimpinan tersebut gitu loh. Jadi mereka akan keajak sama kita dan melakukan semua hal yang telah diatur oleh kita, yang telah direncanakan oleh kita dengan sebaik-baiknya gitu. Tidak salah-salah. Nah, selanjutnya ada keterlibatan karyawan, involvement of people. Karyawan harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan perbaikan. Mereka adalah sumber pengetahuan dan ide. Nah, maksudnya ini adalah, jadi karyawan juga orang yang berpikir kan, orang yang punya ide kan. Nah, keterlibatan karyawan itu juga penting gitu loh. Kita tidak bisa mengambil sebuah keputusan itu karena kita pemimpin, contohnya nggak bisa. Kita kan ada karyawan, ada bawahan, ada apapun itu, nah mereka juga otomatis bisa menyampaikan ide kan. Siapa tahu dengan mereka menyampaikan ide, mereka terus proses yang mereka lakukan juga ternyata ide yang mereka sampaikan ternyata juga baik, kenapa kita tidak ambil gitu loh, maksudnya keterlibatan karyawan. Lalu karyawan juga kan penting gitu ya. Kita kan sebagai orang yang misalkan memimpin tim, kita pasti akan punya karyawan kan, kita tidak akan bisa melakukan semua hal sendirian. Nah, oleh karena itu karyawan itu harus dipentingkan juga gitu loh. Dan udah pastinya karyawan terpilih ya, karyawan yang kita percaya, yang kita bisa ajak bersama itu. Enaknya itu kalau misalkan kita pilih-pilih karyawan tuh. Lalu ada pendekatan proses, mengelola aktivitas dan sumber daya sebagai serangkaian proses saling terkait, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mencapai kualitas yang baik. Nah, maksudnya pendekatan proses adalah mengelola aktivitas dan sumber daya sebagai serangkaian proses saling terkait, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencapaian. Jadi kita tuh pendekatan proses tuh maksudnya dalam manajemen mutu tuh kan ada mengelola proses juga, ada memikirkan proses juga. Nah, mengolah aktivitas tersebut tuh tujuannya adalah agar kita tuh proses tersebut tuh arahnya tuh
sama sesuai dengan tujuan pertama kita gitu loh. Jadi kalau misalkan kita mempunyai tujuan, otomatis kan prosesnya juga harus sesuai dengan tujuan gitu loh. Ya belok-belok dikit gak apa-apa lah, yang penting balik lagi ke tujuan awal gitu. Tujuan dari makanya di awal dibuat tujuan tuh agar tidak kemana-mana gitu hasil akhirnya gitu loh. Standar awal tuh agar tidak kemana-mana gitu standarnya, hasil akhirnya gitu. Makanya pendekatan proses tuh sangat penting gitu agar si prosesnya tuh terkelola dengan baik, hasil akhir dari si proses tuh tidak mengecewakan gitu loh, tidak mengkhianati hasil gitu. Oleh karena itu, selanjutnya ada pendekatan sistem pada manajemen, melihat organisasi sebagai sistem terdiri dari proses yang saling terkaitan. Jadi kayak pendekatan sistem pada manajemen. Jadi kita tuh sebagai proyek di dalam proyek otomatis kan banyak tim ya, banyak tim, banyak manajemen. Jadi kayak kita tuh harus bisa manajemen si sistem ini tuh agar si sistem ini tuh sesuai dengan si proyek tersebut gitu loh. Sesuai dengan misalkan metode-metode sistem ini banyak sistem, otomatis kan sistem banyak ya. Nah kita pilih gitu loh sistem mana yang sesuai dengan proses yang terkait gitu loh, agar tidak sistem itu tuh tidak adu, tidak tidak apa ya, kayak tidak saling beda dengan tujuan awal gitu loh. Jadi setelah dianalisis sistem tuh harus sesuai dengan yang ada di proyek tersebut gitu. Selanjutnya ada perbaikan berkelanjutan, continue improvement. Organisasi harus selalu mencari cara untuk meningkatkan produk layanan dan proses perbaikan berkelanjutan. Nah maksudnya jadi gini tuh, jadi si manajemen mutu itu selain memperhatikan proses juga, manajemen mutu tuh memperhatikan eh, after atau setelah si proyek terselesaikan gitu loh. Agar kenapa? Agar ya pasti kan otomatis sebuah proyek akan mempunyai hasil. Nah hasil itu kan pasti ada masa rusaknya atau masa kurang baiknya gitu kan. Otomatis harus ada perbaikan berkelanjutan gitu. Si manajemen mutu ini juga mempunyai hal yang dimana mereka tuh memikirkan perbaikan berkelanjutannya mau kayak gimana nih, agar tidak acak-acakan, tidak amburadul, nanti di akhirnya kita tidak bingung harus kayak gimana gitu loh. Pada saat ada kerusakan atau gimana, kita udah mempersiapkannya dari awal gitu loh. Makanya kenapa manajemen mutu itu harus memperhatikan perbaikan berkelanjutan. Lalu selanjutnya ada pendekatan fakta pada pengambilan keputusan, factual approach to decision making. Keputusan harus diambil berdasarkan analisis data. Jadi pendekatan fakta dan pada pengambilan keputusan tuh tidak semena-mena sesuai hati gitu loh. Jadi misalkan kita ngumpul nih beberapa tim, manajemen mutu tuh bertujuannya adalah agar si keputusan yang diambil tuh tidak ya rancu lah, jadi sesuai dengan data gitu. Misalkan standarnya mau kayak gini, otomatis keputusan yang diambil tuh sesuai dengan data yang dimana data tersebut tuh merujuk kepada si hasil tersebut kan. Otomatis kita harus menyesuaikan pengambilan keputusan tuh tidak asal-asalan dan tidak tidak berbelok kemana-mana. Harus ke tujuan tersebut. Pendekatan fakta pada pengambilan keputusan. Data yang diambil juga lalu keputusan juga harus sesuai dengan data gitu loh. Misalkan kerusakan nih, misalkan kerusakannya apa, keputusan yang diambil otomatis harus memperbaiki kerusakan tersebut kan, tidak yang lain-lain kan. Lalu ada hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Nah maksudnya hubungan pemasok yang saling menguntungkan itu adalah kayak bantuan-bantuan eksternal, kayak membantu hubungan kita tuh jadi lebih baik dengan pemasok eksternal, kayak misalkan pemberi barang, misalkan beton gitu atau beton precast atau apapun itu, kan otomatis dari luar kan, barang bahan-bahan material dari luar kayak misalkan baja besi kayak gitu-gitu, itu kan otomatis kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan mereka gitu. Karena kenapa? Ya bukan karena di proyek tersebut aja, siapa tahu mereka tuh saling menguntungkan di proyek-proyek selanjutnya nanti gitu loh. Enak gitu kalau misalkan kita punya hubungan yang baik dengan pemasok tuh enak, karena ya gitu bisa, tidak susah lah dalam bernegosiasi, tidak susah dalam hal harga apapun itu. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan seorang dengan pemasok,
enak gitu, tidak susah material tuh. Selanjutnya ada dokumen pengendalian mutu dalam konstruksi. Memahami peran dokumen dalam manajemen mutu proyek konstruksi. Tujuan dokumen pengendalian mutu. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan bagi pelaksana proyek untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan perencanaan. Nah, jadi tujuan dokumen pengendalian mutu tuh sebagai acuan, sebagai kayak jadi kayak pantauan, atau bukan pantauan ya, sebagai hal yang dirujuk, sebagai hal yang dilihat gitu. Kayak kan otomatis kan dokumen-dokumen yang telah direncanakan di awal tuh kan pasti akan punya tujuan ya. Tujuannya seperti yang saya sebutkan sebelumnya kan pasti kan di awal pasti ada tujuan tertentu, ada tujuan standar-standar yang telah ditetapkan kan. Nah, dokumen-dokumen tersebut pasti berisi dengan hal tersebut ya. Maksudnya dokumen-dokumen itu mempunyai isi yang dimana isi tersebut tuh isinya tuh bertujuan untuk mencapai standar yang telah ditentukan di awal. Makanya kita harus mempunyai dokumen-dokumen sebagai pacuan, sebagai sarana untuk melihat gitu. Apakah harus kayak gimana nya gitu dokumen tersebut, di dalam dokumen tersebut. Kalau ada spesifikasi teknis, merupakan uraian lengkap dan jelas yang menjelaskan detail mengenai proyek termasuk material dan metode yang digunakan. Ya, seperti saya sebutkan di dalam dokumen tersebut tuh pasti kita tuh akan mempunyai harus ada isi yang dimana dokumen tersebut tuh bisa menjelaskan si detail dari proyek tersebut, termasuk material dan metode yang digunakan gitu. Lengkap, harus lengkap. Karena kan tadi kan tujuan dokumen pengendalian mutu itu apa? Tujuan yang pertama itu adalah sebagai acuan kan. Otomatis harus mempunyai spesifikasi teknis gitu loh, sebagai acuan. Tuh. Kalau misalkan perumpamaannya mas sebagai kita seorang warga Indonesia yang mengacu kepada undang-undang dasar kan. Itu ya kayak gitulah. Lalu ada gambar kerja. Dokumen ini menjadi acuan penting untuk mewujudkan ide rancangan ke dalam bentuk fisik yang tepat dan akurat. Gambar kerja. Nah, pasti udah tahu kan gambar kerja tuh apa? Gambar kerja tuh kayak ya itu, kayak misalkan contoh membuat suatu bangunan ya otomatis harus ada gambar kerja bangunan itu agar gampang gitu. Agar terbayang lah, lebih tepatnya agar terbayang dan akurat gitu. Makanya harus ada gambar kerja. Lalu ada rencana mutu kontrak (RMK). Pedoman yang menetapkan jaminan mutu selama pelaksanaan proyek membantu menghindari kesalahan dan meningkatkan kualitas. Nah, kalau RMK beda. RMK itu adalah dokumen yang dimana si RMK ini tuh tujuannya adalah untuk menetapkan si kualitas gitu loh. Pedoman yang menetapkan jaminan mutu selama pelaksanaan proyek. Jadi kayak dokumen yang dimana dokumen tersebut tuh untuk menjamin si kualitasnya tuh tidak berkurang, tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal gitu. Dokumen RMK tuh. Jadi sebagai pedomannya gitu loh, sebagai bacaan, sebagai cara pedoman kita di awal agar sesuai dengan kualitas yang telah ditentukan di awal. Dan juga untuk menghindari kesalahan juga. Gitu. Lalu ada dokumen administrasi berisi hasil uji lapangan, permintaan pekerjaan, dan catatan penting lainnya yang mendukung kelancaran proyek. Administrasi udah pasti itu kayak perizinan ke atasan, laporan-laporan kayak gitu-gitu, catatan penting, catatan harian itu masuknya ke dalam dokumen administrasi. Lalu ada instruksi teknis, petunjuk proses kerja yang jelas bagi tim proyek untuk memastikan semua langkah dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan. Nah, instruksi teknis tuh mirip-mirip dengan spesifikasi teknis, cuman kalau spesifikasi teknis mah cuman menjelaskan metodenya doang, kayak metode apa yang digunakan kayak gitu-gitu, lalu material apa yang digunakan. Nah, kalau instruksi teknis mah itu lebih ke benar-benar prosesnya yang dijelaskan gitu, satu persatu yang dijelaskan, yang dimana tujuannya tuh adalah sebagai petunjuk bagi seorang pekerja gitu. Misalkan tim proyek pembangunan konstruksi bangunan misalkan rumah 2 lantai, otomatis kan ada instruksi teknisnya ya, yang dimana bisa dibaca sama semua orang gitu, yang dimana agar kita tuh tidak asal-asalan, tidak aneh gitu, tidak sakahayang lah bahasa Sundanya mas, semau kita gitu loh, enggak. Jadi agar ya terintegrasi lah, agar termanajemen lah, biar enak juga gitu loh, biar sesuai dengan standar yang ditetapkan gitu loh, tidak aneh-aneh lah pokoknya. Nah, tujuan instruksi teknisnya itu biar gak asal-asalan, bahasa yang saya sebutkan dari tadi, tidak asal-asalan tujuannya itu.
Lalu selanjutnya ada perbandingan RMK dan RMPK dalam manajemen mutu. RMK nih, RMK itu dokumen rencana mutu, yang dimana dokumen yang berisi rencana pelaksanaan, pembangunan, dan sistem manajemen mutu disusun oleh penyedia barang atau jasa untuk menjamin mutu. Lalu lalu RMPK, dokumen perencanaan yang dibuat oleh penyedia jasa untuk menjamin dan mengendalikan mutu pekerjaan produksi. Ada bedanya. Kalau RMPK tuh eh, sebenarnya dua-duanya juga sama untuk menjamin mutu. Cuman kalau dokumen rencana mutu tuh kayak kayak rencananya gitu loh. Rencana si pelaksanaan pembangunan tersebut gitu loh. Dan sistem manajemen mutu disusun oleh penyedia barang dan jasa. Fungsi RMK. RMK adalah bagian dari sistem manajemen mutu yang memastikan standar mutu di proyek berlangsung dengan baik. Lalu RMPK berfungsi sebagai acuan dalam pelaksanaan proyek dan dibahas dalam rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan. Biasanya kalau RMPK tuh pada saat mau mulai, kayak RMPK tuh kayak misalkan kita harus apa nih hari ini, kita harus apa nih hari ini. Nah di RMPK itu disantumkan gitu loh. Kalau RMK tuh lebih ke rencana awalnya gitu, rencana dari pertamanya, kayak apa yang harus dipakai, apa metodenya, materialnya apa, kayak gitu-gitunya. Nah, kalau RMPK tuh seperti yang tadi, yang seperti yang di slide sebelumnya, kayak kayak teknisnya lah, teknisnya apa yang dilakukannya, terus waktu-waktunya, terus tujuan-tujuannya, apa yang akan dihasilkan hari ini, itunya kayak gitu-gitunya lah. Kayak lebih mendetailnya RMP kamu. Kayak kalau RM kamu kayak mungkin disebut doba juga enggak sih, maksudnya lebih ke rencana awalnya gitu loh, rencana yang disebutkan pada saat awal-awalan. Nah pada saat RMPK-nya itu untuk misalkan hari tertentu itu bisa berbeda-beda setiap harinya, itu tujuannya agar sebagai pacuan juga, acuan proyek gitu. Misalkan contohnya kayak pada saat rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan kan, itu di RMPK tuh akan dijelaskan gitu loh, agar tidak kemana-mana gitu. RMPK tuh juga tujuannya untuk itu, bedanya itu. Lalu selanjutnya ada pentingnya kontrol kualitas dalam manajemen mutu, mengoptimalkan proses melalui inspeksi, pengujian, dan pemantauan untuk produk berkualitas tinggi. Fokus pada inspeksi operasional, inspeksi yang efektif membantu mendeteksi masalah sebelum produk mencapai pelanggan, memastikan kepuasan mereka. Nah, tujuan dari inspeksi operasional itu jadi kayak sebelum kita menghasilkan sesuatu, kita harus diinspeksi dulu nih. Kalau misalkan ternyata ada kesalahan atau ada masalah kan, ternyata masalah tuh udah dikasihin ke orang gitu. Produknya tuh dikasihin ke orang, tapi tetap tapi masih ada masalah, kan otomatis tidak akan puas kan si pelanggan itu. Nah dalam proyek juga gitu, jadi sebelum kita kepada finishing atau hasil akhir, otomatis kita harus mendeteksi dulu kan masalahnya di mana sebelum kita fixkan ini udah beres. Sama QC biasanya, nanti akan saya jelaskan QC. Jadi kayak memastikan gitu agar si ownernya tuh puas gitu dengan hasil yang kita lakukan gitu, sama proses gitu, sama apapun itu. Ya kita tuh harus ada inspeksi operasional agar hasil yang didapatkan kan memuaskan bagi kita dan memuaskan bagi owner juga kan. Lalu ada tujuan mendeteksi kegagalan, dengan tujuan utama untuk mendeteksi dan mengatasi kegagalan produk dan atau layanan. QC menjadi kunci dalam mempertahankan standar. Nah misalkan nih kita udah mempunyai proyek, itu udah beres, udah mau beres, ternyata kalau udah si QC-nya bilang ini tidak baik, tidak sesuai dengan standar, otomatis pasti itu harus diperbaiki gitu loh. Karena QC itu yang dimana seorang QC itu tujuannya adalah manajemen si hasil akhir, barang akhirnya gitu loh, apakah sesuai dengan standar atau enggak gitu. Kalau misalkan tidak sesuai dengan standar, otomatis harus diperbaiki gitu. Jadi si tujuan QC itu agar tidak ada kegagalan produk atau layanan. Yang QC itu. Lalu yang ketiga, ada pengujian produk yang konsisten. Pengujian yang rutin memastikan bahwa setiap produk mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan, menjaga mutu. Pengujian produk yang konsisten. Jadi setiap kita menghasilkan sesuatu pasti harus diuji kan. Misalkan nih mobil, contohnya mobil. Mobil mobil yang kita temui sehari-hari itu pasti udah melewati banyak pengujian yang sangat intens, sangat sangat akurat, sangat pokoknya mah ribet, pokoknya banyak pokoknya.
Ya tujuannya itu pengujian yang rutin agar agar si mutunya tuh spesifikasinya tuh tidak berubah, tidak terus gitu, gitu-gitu aja gitu loh. Karena kan pasti akan ada perubahan setiap unit ya. Kalau mobil pasti ada perubahan, pasti ada bedanya setiap unit. Nah, makanya harus dites dulu setiap mobil tuh biasanya. Kalau yang benar-benar baik mah pasti dites dulu setiap mobilnya. Itu pengujiannya ketat banget. Lalu ada tindakan perbaikan proaktif. Setelah masalah teridentifikasi, langkah-langkah perbaikan diambil untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa depan. Jadi kayak kita udah ketemu nih masalah-masalah ini nih, masalah-masalah yang akan terjadi ke depannya gini. Ya misalkan kita punya bangunan nih, misalkan punya bangunan, ternyata pas dilihat udah mulai retak-retak, otomatis kita harus cepat-cepat perbaiki ya, cepat-cepat maintenance gitu loh. Ya kita untuk mencegah takutnya masalahnya tuh menjadi lebih besar atau enggak terulang-terulang lagi gitu loh. Makanya kita harus sebisa mungkin mencegah atau memitigasi lah gampangnya, memitigasi masalah tersebut. Mitigasi enggak juga mitigasi, memperbaiki juga bisa, memperbaiki dan juga memitigasi lah gitu lah bahasanya. Jadi kayak biar biar gak terulang gitu masalahnya, tidak terulang dan tidak memperbesar gitu, tidak menjadi besar masalah tersebut. Jadi kayak tindakannya lah ini buat QC, kontrol kualitas ya. Lalu ada strategi manajemen mutu yang efektif, rencanakan dan pantau untuk mencegah masalah kualitas di masa depan. Perencanaan kualitas yang tepat, perencanaan kualitas meliputi penetapan standar, ya saya sebutkan, di awal udah ditetapkan standarnya, lalu identifikasi resikonya, kayak risiko keselamatan kerja, risiko kerusakan, risiko keuangan, risiko manajemen, itu harus diidentifikasi dari awal. Lalu ada pengembangan strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Kita setiap proyek harus ada strateginya ya, strateginya mau kayak gimana gitu, kayak harus mempunyai strateginya biar biar hasil yang diinginkannya sesuai gitu loh. Lalu ada audit dan pemantauan rutin, melakukan audit teratur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan untuk mengidentifikasi potensi masalah kualitas sebelum menjadi serius. Jadi ada QC, ada QA. Nah, itu QC QA itu berfungsi untuk pemantauan rutin, apalagi QA itu. QA berfungsi untuk memantau proses kan. Nah, si QA ini kalau benar-benar benar mah QA itu sangat penting sebenarnya. Kan di mana kalau kita memantau proses dengan sebenar-benarnya, hasil akhirnya pasti bakal sesuai dengan standar lah, minimal. Minimal itu tuh minimal tuh sesuai standar. Pasti atau enggak bisa lebih baik lagi kan. Kalau kita terus diaudit terus secara teratur gitu, melakukan audit secara teratur dan memastikan kepatuhan terhadap standar kan enak gitu loh hasil akhirnya. Udah pelatihan dan sertifikasi tim, pengembangan keterampilan tim melalui pelatihan, sertifikasi dan peningkatan proses untuk memastikan semua anggota tim memahami tujuan kualitas. Ya itu udah jelas kan, tujuannya adalah pelatihan sebagai si timnya tuh agak sesuai dengan kualitas gitu. Lalu selanjutnya ada manfaat penerapan QA dalam konstruksi, meningkatkan kualitas dan efisien proyek konstruksi. Peningkatan kontrol kualitas, QA, penerapan seperti yang saya sebutkan. QA itu penerapan QA yang efektif memastikan bahwa semua tahapan konstruksi memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Lalu yang kedua ada manajemen proyek yang lebih baik. Dengan QA, manajemen proyek dapat dilakukan dengan lebih struktur, mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi karena ya kita dipantau rutin sama QA. Lalu ada ketiga, pengurangan biaya dan pengerjaan ulang. Maksudnya ini tuh kayak si QA yang baik membantu mengidentifikasi masalah lebih awal, mengurangi biaya tambahan. Nah, jadi kayak kenapa yang saya sebutkan QA itu sangat penting. Kalau yang baik tuh pasti akan bisa mengidentifikasi masalah dari awal gitu. Jadi kayak sebelum terjadi masalah udah teridentifikasi, udah termitigasi. Kenapa? Karena si QA gitu. Si QA-nya mengerti gitu loh, tahu gitu loh apa yang harus dia lakukan. Makanya dia kalau QA-nya baik ya mengurangi biaya tambahan gitu. Lalu ada peningkatan kepatuhan terhadap standar dan regulasi. QA membantu memastikan bahwa semua aturan dan regulasi dipatuhi, menghindari sanksi dan penalti. Lalu ada peningkatan kepuasan pelanggan. Dengan kualitas yang terjaga, pelanggan lebih puas dan berujung pada reputasi baik dan peluang bisnis di masa depan. Tuh udah enak. Pasti kalau misalkan dengan kualitasnya yang terjaga kan enak ya ke si ownernya ya. Lalu peningkatan keselamatan. QA berkontribusi pada keselamatan kerja dengan memastikan prosedur keselamatan diikuti selama proses konstruksi. QA juga bertujuan untuk peningkatan keselamatan juga karena ya namanya juga seorang inspeksi QA ya, quality assurance itu kayak wah pokoknya kontrol kualitas tapi selama progres kan dia pasti memantau terus ya, makanya harus benar-benar kalau QA itu.
Lalu selanjutnya ada memahami value engineering dalam manajemen mutu. Ini udah beda lagi, udah value engineering. Pendekatan untuk meningkatkan nilai produk dan proyek tanpa mengorbankan kualitas. Definisi value engineering. Value engineering adalah pendekatan sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan nilai suatu produk atau proyek dengan menganalisis fungsi dan mengurangi biaya tanpa mengorbankan kualitas, keandalan atau kinerja. Jadi maksudnya definisi si value engineering itu ya kayak yang kayak maksud dari manajemen mutu mengefektivitaskan suatu nilai atau suatu produk atau suatu proyek agar tidak berlebihan biaya tapi malah mengurangi biaya dengan catatan tanpa mengorbankan kualitas, keandalan atau kinerja. Itu tujuan si value engineering. Lalu prinsip utamanya. Prinsip utama dari value engineering adalah berfokus pada fungsi yang dapat memberikan nilai terbaik dengan biaya yang lebih rendah sambil tetap mempertahankan standar kualitas. Nah, seperti yang disebutkan, value engineering itu fokus pada fungsi. Fungsi bangunan, fungsi ruangan, fungsi barang, atau fungsi layanan. Itu prinsip utamanya, fokus ke fungsi. Fokus ke fungsi. Dan menjadi tujuan si value engineering itu adalah fungsi utamanya. Lalu ada tahapan dalam VA. Metode SAFe atau Value Engineering mencakup tahapan informasi, analisis fungsi, kreativitas, evaluasi, implementasi, dan tinjauan ulang untuk memastikan efektivitas proses. Jadi kayak ada informasi atau data-data, lalu ada analisis fungsi, menganalisis si data tersebut. Lalu ada kreativitas, kayak kita tuh memikirkan atau brainstorming hasil dari analisis tersebut. Kayak, wah mungkin ada inovasi baru gitu loh. Ya mungkin bisa mengurangi biaya, tapi menambah kualitas atau menetap kualitasnya akan sama gitu, tidak berkurang. Dan tinjauan ulang untuk lalu implementasi itu kayak melakukan gitu, langsung melakukan itu. Evaluasi dulu pak, evaluasi dulu. Jadi kayak ngecek dulu nih apakah udah teruji kah kreativitas tersebut tuh udah teruji nih, udah aman nih, udah mantap nih, baru implementasi itu kayak pelaksanaannya dan tinjauan ulang. Lalu tinjauan ulang adalah kayak semirip evaluasi, tapi tujuannya adalah agar mungkin kedepannya untuk proyek-proyek selanjutnya bisa dilakukan, bisa dipakai lagi atau enggak gitu si kreativitas tersebut tuh. Lalu ada kolaborasi tim. Value engineering mendorong kolaborasi tim yang kuat untuk menghasilkan ide-ide kreatif dan solusi yang inovatif sehingga setiap anggota dapat berkontribusi secara efektif. Nah, kolaborasi tim itu juga sangat penting di value engineering. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengurangi suatu, contoh nih, saya sebagai engineer sipil, saya kan ingin melakukan value engineering gitu. Metode SAFe ini. Saya ingin mengurangi, misalkan dalam ruangan ini tuh sangat banyak armamen atau instrumen-instrumen yang tidak penting. Misalkan kayak banyak hal yang misalkan ada rak, tapi raknya tuh modelnya macem-macem gitu loh. Fungsinya ada, tapi ada hal yang tidak pentingnya gitu loh. Yang bukan fungsi utamanya gitu, fungsi tambahan, mungkin fungsi tambahan sebagai estetik. Nah, tapi kan kita sebagai engineer sipilnya tuh kita tidak seenaknya untuk menghilangkan itu kan. Mungkin menurut arsiteknya itu bisa menambah kualitas estetikanya, atau enggak menurut manajemennya mungkin itu mungkin sebenarnya itu lebih murah kayak gitu, nggak tahu kan. Makanya kita harus kolaborasi tim untuk menghasilkan value engineering yang baik. Setiap tim harus harus saling brainstorming, harus saling memberikan pendapat, yang dimana pendapat tersebut tuh tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang dimana dapat membuat semua tim tuh sebagai enak gitu, sebagai jalan tengahnya gitu, jalan tengah bagi semua timnya gitu loh, agar tidak egois lah gitu ceritanya. Lalu selanjutnya ada proyek dengan VA dan tanpa VA, analisis perbedaan dalam manajemen mutu. Nah, yang pertama adalah menghindari pemborosan biaya. Dengan VA, proyek dapat mengurangi pemborosan biaya yang sering terjadi dalam desain awal. Nah, kalau misalkan kita punya proyek dalam VA, kita pemborosan biaya pasti akan kurangi gitu loh. Kayak misalkan rencana kita mau di ruangan, misalkan ruang makan, tujuannya kan fungsi utamanya kan buat makan ya, buat tempat makan ya, pasti ada meja, kursi,
meja gede, kursi, terus ada tempat cuci tangan kayak gitu-gitu. Nah, eh mungkin rencana awalnya kita akan menambahkan sebuah patung, sebuah apa gitu, sebuah sebuah ukiran-ukiran yang mungkin tidak diharuskan sebenarnya mah, tidak sebagai fungsi utama. Nah, VA itu bisa mengurangi itu loh sebenarnya, bisa mengurangi itu. Tapi ingat lagi, kolaborasi tim itu sangat dipentingkan. Mungkin dalam tim lain itu penting, nggak tahu. Makanya, tapi kalau VA pasti bisa mengurangi pemborosan biaya. Lalu selanjutnya ada pendekatan yang lebih ramah lingkungan. VA seringkali memperhatikan aspek keberlanjutan menjadikan lebih ramah lingkungan. Maksudnya keberlanjutan itu kita jadi kayak kayak tidak gitu-gitu aja gitu loh. Jadi kayak misalkan contoh nih, ada sebuah proyeknya tuh proyek biasa gitu, tapi ternyata pada saat di VA ini bisa jadiin green building gitu. Nah, green building kan sebuah konstruksi yang berkelanjutan kan, bisa baik lah. Nah, tujuannya adalah itu, sebagai ya, green building kan ramah lingkungan ya, tujuannya itu berkelanjutan dan ramah lingkungan. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan proyek yang lebih cepat. Dengan pendekatan VA, waktu pelaksanaan proyek cenderung lebih cepat dibandingkan metode tradisional karena telah diidentifikasi mana yang harus dihilangkan, mana yang harus udah dianalisis kan, mana yang harus dihilangkan, mana yang harus diutamakan. Kita bisa dapatkan hasil yang lebih cepat gitu. Lalu ada analisis mendalam dan inovatif. Dengan value engineering, proyek melibatkan analisis mendalam untuk identifikasi material dan metode yang lebih baik. Jadi kayak dengan value engineering, proyek melibatkan analisis mendalam untuk identifikasi material dan metode yang lebih baik. Ya, yang seperti saya sebutkan di fungsi-fungsi sebelumnya, fungsi-fungsi VA itu apa. Jadi kayak VA itu kan pasti akan menganalisis ya, mana metode yang terbaik, mana material, identifikasi material yang terbaik gitu. Ya tujuannya karena si biaya tersebut gitu loh, kayak yang seperti menghindari pemborosan biaya itu. Otomatis kan material yang dipakai dan metode yang dipakai itu pasti akan diidentifikasi gitu loh, mana yang baik, mana yang sesuai dengan rencana VA awalnya. Otomatis akan akan diidentifikasi gitu, pasti akan menghasilkan inovatif yang baru gitu. Lalu ada optimasi biaya tanpa mengorbankan mutu. Nah, pasti juga pasti sih, karena kan seperti yang analisis mendalam dan inovatif itu kan tujuannya kan agar si kualitasnya tuh nggak nurun gitu. Nah, makanya optimasi biaya tanpa mengorbankan mutu tuh bisa mengurangi eh, harga atau biaya, tapi si mutu yang diharapkannya tuh tidak rancu lah, jadi sesuai dengan mutu yang diharapkan gitu. Lalu ada peningkatan mutu dan fungsi tambahan. Penerapan VA seringkali berdampak pada peningkatan mutu dan memberikan fungsi tambahan pada produk. Yang pertama, lalu kalau tanpa VA mengikuti desain awal kurang eksplorasi. Tanpa VA proyek cenderung mengikuti desain awal tanpa banyak mengeksplorasi alternatif yang ada. Yang kedua, biaya lebih tinggi dan risiko pemborosan. Proyek tanpa VA biasanya memiliki biaya yang lebih tinggi dan berisiko memiliki pemborosan. Yang ketiga, mutu sebatas spesifikasi awal, sesuai ya gak berubah-berubah lah, sesuai spesifikasi awal, gak diinovasi-inovasikan. Waktu pelaksanaan lebih lama karena kalau tanpa VA ya nggak tahu sih, mungkin bisa lebih lama karena kurang efisiensi gitu. Mungkin ada armamen-armamen yang tidak diharuskan malah digunakan gitu. Selanjutnya, hubungan QA, QC, dan VA dalam proyek. Memahami peran QA, QC, dan VA untuk hasil berkualitas tinggi dalam itu. QA, proses yang standar. QA bertugas untuk memastikan bahwa proses dan sistem yang digunakan dalam proyek berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ya, seperti yang saya sebutkan, QA melihat proses. Lalu QC melihat hasil yang sesuai. QC berfokus pada memastikan bahwa hasil akhir dari proyek memenuhi spesifikasi yang diinginkan dan standar kualitas yang berlaku. QC hasil yang sesuai, hasil akhir yang sesuai, hasil yang diinginkan di akhir. Lalu tujuan bersama, kalau VA solusi efisien. VA memberikan solusi desain dan konstruksi yang lebih efisien, mengurangi pemborosan dan memastikan kualitas tetap optimal dengan biaya minimum. Kalau VA itu kayak solusi untuk membantu QA biasanya, harusnya ya, membantu QC juga, tapi lebih membantu QA karena memberikan solusi gitu loh. Solusi, misalkan solusi dalam konstruksi, solusi dalam keuangan kayak gitu. Tujuan bersama, ketiga elemen ini bekerja sama untuk memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar mutu yang diharapkan. Gitu loh tujuan dari hubungan si QA, QC, dan VA ini.
Lalu ada pemeliharaan konstruksi untuk mutu, meningkatkan. Nah, sekarang lanjut ke bagian pemeliharaan konstruksi untuk mutu, meningkatkan umur bangunan dan keselamatan bangunan pengguna melalui pemeliharaan yang tepat. Yang pertama, maksud pemeliharaan memastikan konstruksi tetap berfungsi baik, memiliki umur pakai panjang dan sesuai standar mutu. Nah, sebenarnya yang penting itu adalah tetap berfungsi dengan baik sih. Tujuannya itu kan. Nah, tujuan pemeliharaan itu biar berfungsi dengan baik dan sesuai dengan standar mutu gitu loh. Keselamatan juga bahkan berpengaruh loh dalam pemeliharaan. Kalau misalkan pemeliharaannya baik gitu loh, mungkin keselamatan si pengguna bangunan tersebut siapa tahu akan lebih aman gitu loh, karena tidak akan cepat hancur gitu. Lalu yang kedua ada tujuan pemeliharaan, menjamin keandalan struktur, memperpanjang umur bangunan dan menjaga keselamatan pengguna dari risiko kegagalan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Lalu yang ketiga, langkah-langkah pemeliharaan termasuk inspeksi rutin, dokumentasi, penjadwalan, perbaikan, dan evaluasi untuk memastikan semua aspek terjaga. Masa pakai dan mutu bangunan. Pahami hubungan antara mutu bangunan dan masa pakai untuk manajemen yang efektif. Masa pakai bangunan adalah jangka waktu di mana bangunan berfungsi sesuai tujuan dengan tingkat keamanan, kenyamanan, dan keadaan tertentu. Udah ditentuin dari awal gitu loh, masa pakai bangunan ini. Itu langsung mutu bangunan. Mutu bangunan mencakup kualitas material, konstruksi, desain, dan pemeliharaan yang berbangun terhadap masa pakainya. Kayak si lebih ke melihat si kualitas materialnya. Lalu ada hubungan kualitas dan masa pakai. Semakin tinggi mutu, semakin panjang masa pakai. Kualitas sangat menentukan seberapa lama bangunan dapat bertahan. Ya, itu bisa dihubungkan lah. Si kualitas dan si masa pakai itu bisa dihubungkan. Lalu ada estimasi masa pakai. Contoh estimasi masa pakai perumahan. Misalkan nih 50 sampai 100 tahun perumahan tuh. Lalu jembatan 75 sampai 120 tahun, bangunan bersejarah lebih dari 100 tahun dengan perawatannya tepat. Jadi udah ada estimasi masa pakai yang telah ditentukan oleh sama si regulasinya. Mutu yang diharapkan dalam proyek konstruksi, memahami aspek kualitas dan teori manajemen mutu yang efektif dalam konstruksi. Aspek mutu dalam konstruksi, dalam proyek konstruksi, mutu mencakup aspek teknis, fungsional, estetika, ekonomis, ramah lingkungan, dan serta keamanan dan keselamatan untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu ada teori mutu Edward Deming. Teori mutu oleh Edward Deming mengingatkan siklus PDCA, Plan, Do, Check, Act, sebagai metode untuk perbaikan berkelanjutan dalam proyek konstruksi. Total Quality Management (TQM) oleh Feigenbaum adalah pendekatan yang menjamin mutu di seluruh organisasi, memastikan semua elemen proyek konstruksi berkontribusi pada kepuasan pelanggan. Six Sigma dalam konstruksi. Metode Six Sigma berfokus pada pengurangan kegagalan dan peningkatan mutu melalui pengendalian proses yang dalam proyek konstruksi. Nah, kesimpulan manajemen mutu konstruksi. Makanya kita harus manage si konstruksi tersebut. Oke. Mungkin QA, QC, dan VA itu sangat berhubungan ya, sangat penting di dalam si proyek konstruksi tersebut. VA sangat berfungsi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau ya materi yang disampaikannya kurang banyak atau kurang lengkap. Mohon maaf. Terima kasih telah mendengarkan video yang telah saya buat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.